Halo teman-teman semuanya, kembali lagi. Maaf banget tadi kayaknya ada technical issue. Jadi di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi tetap produktif bersama salah satu tenaga kesehatan. Beliau adalah Evata Else dan dia adalah seorang apoteker. Nah, pasti banyak dong teman-teman di sini yang memang punya profesi tenaga kesehatan, pasti sudah mendengar kabar dari WHO kalau ternyata penggunaan dexamethasone itu bisa diaplikasikan untuk penderita COVID-19. Dan ternyata di masyarakat Indonesia sendiri itu banyak banget yang mengkonsumsi dexamethasone tanpa indikasinya, tanpa konsultasi terlebih dahulu ke dokternya gitu. Jadi malam hari ini kita akan diskusi lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, yaitu dexamethasone terkait dengan COVID-19. Boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Oke. Nah, udah Nah, bisa ya? Akhirnya halo. wajah cerah kita berdua terlihat ya. Udah lama ya Hmm, nggak ketemu. apa kabar? Baik, puji Tuhan. Steph, gimana Puji kabarnya? Tuhan. Ya, masih hidup. Sehat ya? Sehat, masih hidup, Sehat, puji Tuhan. sehat. Nah, terkait COVID kita pada malam hari ini nih, Iya, kan banyak banget nih semua tenaga kesehatan langsung pada bertanya-tanya, langsung pada bingung gitu. Ini boleh nggak sih kasih iya. dexamethasone ke pasien langsung ataupun ke orang biasa gitu, tapi nggak ada Mm-mm. gejalanya, terus belum dilakukan misalkan rapid test dan lain sebagainya. Nah, Evata kan seorang apoteker nih ceritanya nih, ya Iya. kan? Ahlinya obat nih, ya kan? Aduh. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, gimana nih selama pandemi ini, gimana sih nasib apoteker di luar sana? Oh ya, oke. Tapi sebelumnya mungkin gue bisa perkenalan dulu kali ya. Boleh, 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 silahkan. Waktu dan tempat Iya, dipersilakan. oke. Halo semuanya, perkenalkan. Namaku Evata Else Sitompul, biasa dipanggil Eva. Background memang dulu kuliahnya apoteker, profesi apoteker. Dan kalau pekerjaan yang sekarang ini gue kerja di kimia farma, tapi untuk spesifiknya itu bukan di apoteknya, tapi di Hmm, laboratorium kliniknya gitu. oke. Jadi background background pun apoteker industri. Jadi kalau Hmm, misalnya membahas tentang klinis, ya bisa lah, tapi masih jadi kalau apa kayak udah nguap gitu, jadi harus belajar lagi. Jadi pas Stefani bilang, ayo kita bahas dexamethasone, oke, cuman oke buka buku lagi gitu. nggak apa-apa dong, ya kan biar Heeh. sharing-sharing aja ceritanya. Ya, jadi di sini mau sharing yang saya ketahui aja, yang gue ketahui. Di sini juga gue terbuka untuk misalnya ada yang ngasih masukan, kritik atau saran, misalnya gue salah gitu, correct me if I'm wrong gitu kan ya. Iya, Oke, iya. tadi mulai pertama pertanyaan dari Pep Gimana terkait nih ya, apoteker di tengah apoteker pandemi? di tengah pandemi ya. Yang gue tahu nih, apoteker di tengah pandemi ini kan, apoteker ini kan salah satu profesi tenaga kesehatan ya. Mm-mm. Jadi tentunya sangat berperan yang pertama dalam mendukung program ataupun kebijakan dari pemerintah untuk protokol kesehatan begitu. Jadi Mm-mm. di sini peran apoteker itu salah satunya ya, harus memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan terkait obat kepada pasien, khususnya pasien yang misalnya membeli obat ya, baik itu di Mhm. apotek langsung ataupun di rumah sakit. Jadi di situ harus apoteker itu wajib memberikan edukasi terkait penggunaan obat itu, fungsi obat itu apa gitu kan, dan penggunaannya bagaimana. Nah, itu wajib diberikan kepada informasi tersebut wajib diberikan kepada pasien. Dan selain itu juga karena memang lagi pandemi gini ya, banyak juga edukasi-edukasi online yang dilakukan oleh apoteker terkait membahas tentang ya
pengobatan COVID mungkin, atau tentang seputar pandemi COVID ini. Jadi itu sih yang kalau gue lihat dari peran apoteker sejauh ini begitu. Jadi garda pertama untuk edukasi COVID Iya, ya. edukasi. Nah, anyway nih, tadi kan mungkin udah sempat aku mention ya di sebelum Mm-mm. Eva masuk nih. Ternyata tuh WHO mengumumkan ternyata penggunaan dexamethasone itu bisa untuk Mm-mm. pasien COVID-19 yang memang tergolong parah. Nah, kalau Iya, pendapat dirimu sendiri tuh gimana nih dari seorang apoteker? iya. Jadi eh, WHO itu sebenarnya gini, ini kan kasusnya kan dilakukan oleh awalnya muncul isu tersebut ya, itu berawal Hmm. dari adanya penelitian di Universitas Oxford di Inggris sana. Mereka itu melakukan penelitian pengobatan terhadap pasien COVID yang dikategorikan kondisinya parah atau kritis. Apa yang dimaksud kritis atau parah di sini yaitu yang pasien yang memang sudah membutuhkan ventilator atau oksigen tambahan begitu. Jadi kan yang seperti Hmm. kita ketahui ya, gejala COVID itu kan diantaranya ada demam, batuk gitu, terus sesak nafas, bahkan sampai pneumonia untuk penyakit Mhm. parunya begitu. Sehingga untuk pasien kondisi kritis atau berat atau parah itu pasien itu membutuhkan ventilator atau oksigen tambahan karena memang sangat sudah sesak berat untuk bernafas ya. Jadi Iya. disitulah diberikan penelitian tersebut ya, diberikan obat dexamethasone, karena memang dexamethasone ini memang sebenarnya salah satu indikasinya itu untuk pengobatan akut penyakit akut respiratori atau pernapasan begitu. Jadi penyebab sesak Mhm. nafas itu kan adanya inflamasi atau peradangan di dalam sel parunya, Iya. sehingga disitulah peran dexamethasone. Tapi bukan berarti dexamethasone tersebut merupakan obat untuk COVID, bukan. Tapi untuk salah satu gejala dari penyebab dari virus COVID tersebut, yaitu pneumonia atau sesak nafasnya tadi, seperti itu. Jadi lebih Hmm. spesifik. Jadi dexamethasone di sini untuk yang tadi gejala sesak nafasnya. Tapi itu pun kondisi yang sudah berat. Dan itu yang saya ketahui juga obat dexamethasone itu kan ada berbagai macam sediaan ya. Iya. Jadi sediaannya itu yang diberi pun injeksi. Jadi cairan suntik Hmm. dengan high dose, dosis yang tinggi. Begitu. Hmm. Tapi kalau misalkan ada orang yang memang punya gejala sesak nafas, tapi dia memang belum melakukan rapid test atau swab test, itu kira-kira apoteker sendiri menyarankan untuk langsung minum dexamethasone atau bagaimana kira-kira? Ya, jadi kan dexamethasone ini kalau dari golongan obat ya, dia kan Mhm. termasuk obat keras. Obat Hmm. keras, kalau dari peraturan, obat keras itu harus dibeli dengan resep dokter atau ditebus dengan resep dokter. Jadi kalau misalnya nih pasien datang ke apotek ingin membeli dexamethasone, pertama kan kita lihat dulu apakah disertai dengan resep atau tidak. Ya kan, Mhm. kalau disertai dengan resep, kita tanya dulu ini obatnya untuk siapa, seperti itu. Nanti akan ditanya juga apa indikasinya untuk apa gitu. Jadi pasiennya ini semacam ditanya dia tahu nggak sih obat ini untuk apa gitu. Nah jadi kalau misalnya pasien datang dengan resep itu gampang lah ya. Tapi Iya, kalau di iya. sini pasien datang nih tanpa resep, terus ditanya untuk apa Pak? Untuk siapa? Misalnya untuk saya. Kenapa Pak? Gejalanya apa yang dirasakan gitu? Sesak nafas. Nah di situ kita tanya lagi, sebelumnya sudah pernahkah mengkonsumsi dexamethasone gitu? Misalnya Hmm. belum gitu, masih baru, kita pasti pertama tidak akan menyarankan ya, pasti di situ kita akan kasih edukasi bahwa dexamethasone ini adalah obat keras yang sebenarnya wajib dibeli dengan resep dokter begitu, dan indikasinya itu tidak bisa hanya sesak nafas langsung kasih deksa, enggak seperti itu. Jadi sesak nafas itu kan gejala ya dari
bisa dari berbagai macam penyakit, maksudnya belum tentu itu dari pneumonia juga, dan sesak nafas itu kan ada kelasnya juga dari ringan, sedang, berat begitu. Jadi nggak disarankan langsung membeli ataupun mengkonsumsi dexamethasone seperti itu. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih. Kak, tapi Ya. kan nyatanya banyak masyarakat Indonesia itu membeli dexamethasone dan mengkonsumsinya tanpa resep dokter. Kami para apoteker juga bingung. Menurut Kakak bagaimana? Iya, iya itu tadi. Pasien itu pertama memang harus gini, kalau misalnya mendengar isu tadi kan dexamethasone untuk COVID itu sama sekali seharusnya ya pasien itu memang bijak ya, dalam arti harus menyaring dulu, mencari tahu informasi tersebut lebih banyak lagi begitu. Nah di sini karena isu tersebut sudah mulai mengkhawatirkan ya, sehingga BPOM itu membuat klarifikasi semacam surat edaran begitu. Itu ada 6 poin penting ya kan. Jadi kalau di sini kalau boleh dilihat ya nih, poin penting dari klarifikasi BPOM ini, yang pertama ini dexamethasone itu adalah golongan steroid yang merupakan obat keras yang pembeliannya harus dengan resep dokter. Jadi kalau misalnya pasien itu tanpa resep dokter, ya tadi balik lagi harus digali dulu, dicari dulu informasi kenapa. Terus yang kedua, penggunaan dexamethasone yang tanpa indikasi medis dan tanpa resep itu dalam jangka waktu yang panjang itu dapat menimbulkan efek samping yang sangat tentunya efek samping ini kan yang tidak diingini ya. Contohnya itu bisa menurunkan daya tahan tubuh gitu, imunnya jadi lemah, terus meningkatkan ya. Yes, dia kan sifatnya imunosupresan. Terus meningkatkan tekanan darah, dan bisa juga yang paling parah itu moonphase, efek samping moonphase, yaitu di mana bentuk wajah bulat seperti bulan, makanya disebutnya moonphase. Tapi itu memang efek samping jika digunakan jangka panjang gitu. Kalau efek samping yang jangka pendek ya, itu bisa menyebabkan mual muntah, pusing gitu, sehingga disinilah perannya apoteker melihat efek samping dari dexamethasone ini yang bisa dibilang mengerikan ya, tidak sembarangan gitu, apalagi ini golongan obat keras gitu kan. Jadi memang apoteker sebaiknya juga bijak lah dalam menyikapi ini gitu. Kalau misalnya ada yang membeli gitu untuk COVID, kasih dulu edukasi seperti apa, misalnya tanpa resep ya, yang tanpa resep begitu. Dan ingat lagi, ini dexamethasone ini berdasarkan penelitian khusus ya, ini untuk pasien COVID yang berat, tidak disarankan untuk pasien COVID yang ringan, sedang, ataupun yang hanya di rumah saja ya, diisolasi di rumah saja. Karena apa? Tadi kan kondisinya tidak memerlukan ventilator atau oksigen tambahan seperti itu. Jadi ini memang khusus untuk pasien COVID yang kondisinya berat, membutuhkan oksigen tambahan seperti itu. Jadi apoteker harus bijak-bijak nih ya. Jangan mumpung lagi, aduh, mungkin lagi butuh BU banget gitu ya, kira-kira ya. Di los aja. Emang di sini dilema. Sebenarnya dulu pernah juga kan magang di apotek gitu. Sebelum COVID ya, sebelum kasus COVID, memang ketika ada pasien beli dexamethasone, kita tanya dulu sih memang pernah nggak sebelumnya konsumsi atau untuk apa begitu. Nah ketika diberitahu ya memang suka dikasih gitu tanpa resep dokter. Langsung gitu-gitu ya, itu pasti ada. Pastilah ya. Pasti ada lah. Ya udah deh gitu. Tapi semenjak jadi ketat gitu. Oke. Ya itu penting banget sih. Ternyata juga peran apoteker itu sepenting itu ya sekarang ya, supaya juga masyarakatnya jadi lebih aware dan lebih tahu gitu tentang penggunaan dan indikasi dexamethasone. Nah, ini ke pertanyaan selanjutnya. Kak, sebetulnya cara kerja dexamethasone sendiri itu bagaimana sih, Kak? Waduh. Cara kerja.
cara Mekanisme ya, kerjanya. Wak. Mekanisme nih, ini mau bahasa awam atau bahasa klinis nih. Terserah Jadi deh, terserah. terserah ya. Jadi kan Iya. indikasi dari dexamethasone ini kan ada 3 poin utama, yaitu pertama sebagai antiinflamasi atau anti radang. Inflamasi itu Iya. radang. Yang kedua itu untuk penyakit autoimun. Jadi dia bisa mengobati penyakit-penyakit autoimun, dan yang ketiga itu untuk penyakit reaksi alergi yang disebabkan oleh Hmm. alergi begitu. Jadi karena eh, steroid itu kan hormon ya. Jadi cara kerjanya itu dia tuh di metabolisme di hati. Jadi kalau misalnya yang kondisi tubuh pasien yang hatinya rusak ya, bukan patah hati ya, hatinya rusak, kondisinya nggak Jangan baik itu gara-gara habis memang diputusin pasti. pacar jadi harus Iya. minum dexamethasone, bukan ya? Iya, dia di metabolisme di hati dia itu kalau secara klinisnya itu dia menghambat pembentukan prostaglandin ya, yang berperan Hmm. dalam mediator inflamasi. Sama dia itu juga bekerjanya menghambat produksi sitokin, di mana sitokin ini berperan dalam sintesis sel Sinyal. antibodi ya, sel B, Iya, sel T. sinyal inflamasi ya. Yes, sel imun. Nah, di Hmm. sini yang dia hambat, makanya tadi kan pertama dia untuk inflamasi tadi dengan menghambat prostaglandin dan leukotriene ya. Terus Hmm. yang kedua dengan menghambat pembentukan sitokin tadi yang berperan dalam sintesis pembentukan sel antibodi begitu. Makanya dia Hmm. bisa berperan sebagai antiinflamasi dan penyakit autoimun gitu. Oke, luar biasa, macam mau ujian ya. Macam mau ujian ini. Begitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau dexamethasone itu sediaannya apa aja yang tersedia dan indikasinya itu apa beda-beda? Ya, jadi kan dexamethasone itu kan tadi golongan kortiko ya. Jadi dia itu salah satu senyawa yang merupakan turunan dari kortikosteroid gitu. Iya. Dia itu saudaraan sama prednisolon juga. Jadi Hmm. untuk sediaan dexamethasone ini itu yang tersedia di pasaran ya, di kita di Indonesia ini itu ada yang tablet, terus ada cairan injeksi, cairan infus, tetes mata, salep begitu, salep mata, terus krim ya, topical. Mhm. Itu ada, dan dia itu juga ada kombinasi dengan obat-obat lain, jadi seperti sirup nih, tapi biasanya sirup itu sudah dikombinasikan dengan senyawa kimia lainnya, obat lainnya gitu, jadi nggak cuma dexa. Tapi Dicampur ya. kalau yang hanya dexa tadi ada yang tablet, cairan injeksi infus, Hmm. terus tadi ada salep ya, salep, tetes mata. Dexamethasone sangat luas indikasinya, makanya biasa disebut kami di apoteker itu suka disebutnya obat dewa begitu. Iya, emang sih memang Iya, di dokter juga banyak yang bilang udah nggak iya, pakai Dexa, Dexa, Dexa gitu kan. Cuman kan karena bisa buat sekarang itu ya, lagi nyeri. COVID ini kan jadi takut juga sih sebetulnya ya, semua Mm-mm, profesi kesehatan baik itu dokter umum, dokter gigi pasti juga jadi kayak semakin berhati-hati sih untuk betul. meresepkan dexamethasone. Oke. Nah, selanjutnya. Kak, bagaimana sebaiknya orang-orang mengkonsumsi dexamethasone untuk perawatan yang memang bukan COVID-19? Sebetulnya tadi untuk apa? Dexamethasone untuk pasien COVID. Yang bukan untuk Oh, yang bukan. COVID-19. Atau Oh ya, orangnya itu kayaknya nggak tahu gitu ya, COVID-19 apa enggak gitu. iya tadi dexamethasone ini sebenarnya sebelum ada COVID ini ya, dia itu Mhm. penggunanya tadi untuk radang, obat antiinflamasi radang. Jadi biasanya yang sering itu eh, yang dirasakan kan radang itu bisa di mana saja ya sebenarnya. Iya, Inflamasi iya. itu bisa di mana aja gitu. Jadi kalau misalnya ada radang, eh, bisa menggunakan sebenarnya dexamethasone. Tapi balik lagi, memang disarankan sebaiknya dengan resep dokter. Jadi atas anjuran dari dokter, pemakainya jadi dipantau oleh dokter. Terus untuk penyakit-penyakit autoimun,
kan autoimun itu kan dia itu uh, adanya kelainan dari produksi sel antibodi tersebut ya, sel imun Iya. tersebut. Jadi dia bisa menyerang sel dalam dirinya sendiri atau menyerang misalnya untuk adanya transplantasi organ ya, gitu yang ditambahkan ke manusia. Jadi penyakit-penyakit autoimun itu peran dexamethasone memang sangat besar. Terus sama penyakit-penyakit reaksi alergi gitu. Alergi itu kan juga banyak ya, mulai dari ya tadi sesak nafas itu juga bisa disebabkan oleh alergi. Terus penyakit-penyakit kulit ya, kulit juga biasanya karena penyebab alergi, dermatitis, eksim gitu, itu bisa penggunaannya dengan dexamethasone. Tapi ya tadi kalau misalnya mengalami penyakit-penyakit tersebut, memang disarankan tidak langsung membeli dexamethasone sendiri ya, tapi dihimbau atas resep dokter gitu, dengan menggunakan resep dokter. Begitu. Jadi harus diingat ya, kembali lagi ya, Harus harus diingat sesuai indikasi dan harus ada resepnya. sesuai indikasi, betul. Iya. Kadang kan gara-gara ada statement kayak gitu ya, mungkin ya di media Uh-uh. TV atau di sosial media, jadi orang berbondong-bondong gitu ke apotek, terus abis itu apa ya, beli banyak-banyak gitu dexamethasone, akhirnya disimpan sendiri di rumah gitu. Itu kan banyak banget sebenarnya yang kejadian kayak gitu. Nah, Atau buat dijual lagi kali. iya ya, cari peluang ya. Ya masker ya jadinya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak, kalau dari apoteker sendiri, apakah kalau orang punya riwayat penyakit lainnya, kayak diabetes, itu boleh langsung diberikan dexamethasone? Ya, kalau dilihat dari kitab sucinya apoteker ya, jadi Kita eh, setuju. dia dexamethasone ini untuk penyakit-penyakit riwayat penyakit yang tadi disebutkan seperti diabetes, hipertensi itu dia memang special precaution gitu loh. Jadi di situ dilihat dulu pertimbangan ya antara resiko dengan manfaatnya itu besaran mana gitu. Kalau misalnya memang kondisinya manfaat lebih besar, bermanfaatnya lebih besar dibandingkan resiko yang mungkin timbul itu bisa nanti dokter juga akan pasti menganalisis dosisnya gitu. Jadi sebenarnya dibilang tidak bisa itu tidak juga gitu. Kembali lagi akan dilihat kondisi pasiennya seperti apa, penyakit tersebut. Terus usia pasien itu juga sangat berpengaruh dalam penentuan bisa tidaknya diberikan dexamethasone atau dengan dosis tertentu gitu. Jadi makanya itulah pentingnya pembelian dexamethasone berdasarkan resep dokter, karena harus dianalisa dulu kondisi pasiennya begitu. Jadi tidak bisa langsung membeli dengan sendirinya gitu sebenarnya. Iya. Jangan dijadiin lapak jualan juga ya. Iya, benar. Beli banyak-banyak. Oke. Nah, tapi kalau dari Eva sendiri ada nggak sih concern gitu yang pengen banget ini tuh diedukasi gitu untuk masyarakat khususnya terkait dexamethasone gitu. Soalnya kan makin kesini kan kasus positif COVID-19 di Indonesia itu kan makin meningkat ya kan. Pasti orang juga ada yang udah bodo amat, ada juga yang masih ketar-ketir dengan membeli masker sebanyak-banyaknya, mungkin nimbun dexamethasone juga di rumah, terus kemudian minum suplemen mungkin terlalu banyak. Kira-kira kalau dari Evata sebagai apoteker gimana tuh? Terkait penggunaan dexamethasone ini ya terhadap pandemi COVID yang sekarang ini, pertama yang perlu ditekankan bahwa saat ini dexamethasone itu tidak dapat digunakan untuk sebagai obat pencegahan COVID. Apa pencegahan di sini maksudnya ada aja nanti pasien itu berpikir bahwa wah ini karena COVID, mikirnya gitu kan, obat COVID gitu kan, jadi mikirnya bisa jadi ke arah oh berarti untuk mencegah COVID juga bisa gitu kan, gue mau minum gitu, itu enggak ya. Jadi yang pertama, dexamethasone ini bukan obat untuk pencegahan COVID, dan yang kedua, dexamethasone ini juga bukan obat COVID, karena kan COVID sendiri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya kan, virus sendiri. Nah, yang dexamethasone ini mengobati salah satu gejalanya, yaitu tadi
pneumonia atau bisa respiratory akut gitu, radang paru begitu. Itu pun yang kondisinya berat gitu, bukan yang masih ringan atau yang masih bisa bernafas seperti biasa ini ya, tapi kondisi yang berat yang membutuhkan oksigen tambahan atau ventilator gitu. Jadi itu yang perlu diingat untuk dexamethasone ini. Sebenarnya bukan obat COVID gitu, bukan obat untuk COVID-nya itu spesifik COVID itu bukan. Tapi hanya untuk salah satu gejalanya. Jadi hanya untuk meringankan gejala ya, bukan untuk meringankan mematikan si gejala. virus ini ya. Bukan, betul sekali. Oke. Nah, terakhir nih, saran dari Evata sebagai seorang apoteker untuk seluruh profesi tenaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, sarannya Atau mungkin pesan gitu ya, pesan pesan ya penyemangat gitu ya. Iya, pesan yang pertama tetap jaga kesehatan gitu, karena peran kita kan di sini sebagai tenaga kesehatan itu bisa dibilang sangat penting. Kita merupakan garda terdepan ya dalam menghadapi pandemi ini. Jadi kita pun harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh baik itu pemerintah atau instansi masing-masing di mana tempat kalian bekerja begitu. Jadi terus jaga kesehatan, jangan sampai kita juga sakit gitu, karena kita bisa menghadapi pasien yang sakit gitu. Kita sendiri pun harus jaga kesehatan. Terus yang kedua, ya itu mencari banyak informasi terkait COVID ini. Pastikan akan terus berkembang ya informasinya. Jadi terus mencari informasi yang valid untuk pengobatan COVID ini, baik itu pengobatan ataupun informasi update kabar-kabar tentang COVID itu kita harus terus gali update agar tidak ada yang namanya penyalahgunaan obat atau isu-isu yang tadi yang beredar di situ. Jadi kita bisa bijak menyikapinya. Seperti itu. Betul apalagi ya? Mungkin itu. Jangan lupa follow saya gitu. Oh gitu. Follow Instagram aku. Juga kesehatan penting. Oke, tapi ya bener banget sih update. Soalnya COVID-19 ini bener-bener kayak apa ya, wow banget gitu. Aku juga barusan baca salah satu jurnal, katanya itu pasien sembuh COVID-19 walaupun sembuh, tapi tetap paru-parunya itu dia mengalami kerusakan dan akhirnya harus kontrol lagi dan bahkan bisa timbul reinfeksi COVID lagi. Oh my God. Berarti bisa dibilang nggak bisa sembuh 100% nggak gitu bisa ya? sembuh 100%, betul sekali. Sampai nanti juga ada vaksinnya dan ada juga salah satu jurnal juga. Ya. Virusnya dia bilang virusnya itu mutasi terus, jadi agak butuh waktu yang ya lumayan lama untuk mencapai vaksinnya. Iya, penemuan vaksin itu ya pasti membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama gitu. Apalagi ini kan bisa dibilang dia baru ya, jenis yang baru, walaupun dia memang turunan dari virus SARS, tapi kan dia beda gitu, baru jadinya, kategori baru. Betul. Semoga lah vaksin ini segera ditemukan ya untuk vaksin Semoga COVID. mujizat di tengah pandemi ini terjadi nyata. Baiklah, thank you untuk sesi sharingnya. Semoga sharing malam ini betul-betul bisa bermanfaat untuk teman-teman, baik itu tenaga kesehatan ataupun non tenaga kesehatan. Ya, dan jangan lupa tidak boleh menyalahgunakan dexamethasone ya guys. Karena ini harus diberikan kepada pasien dengan indikasi dokter ataupun memang dengan gejala-gejala yang berat ya untuk COVID-19 ataupun memang punya penyakit pneumonia ya. Oke, thank you Evata. Terima kasih banyak. Sharing-sharing lagi selalu. Next time. Thank you semuanya Medicationers. Selamat malam. Selamat malam.